China kalang kabut, uang sebesar 4,46 triliun rupiah menghilang. Perusahaan properti China kena tipu lagi. Sebuah perusahaan yang pernah menjadi salah satu pengembang properti terbesar di China mengatakan telah kehilangan kontak dengan seorang manajer investasi yang dipercaya mengelola dana sebesar 313 juta US dollar Amerika atau setara dengan 4,46 triliun rupiah. Dilansir BBC, China Fortune Land Development mengatakan China Creed Capital yang terdaftar di Kepulauan Virgin Inggris seharusnya menginvestasikan dana atas namanya. Fortune Land mengatakan kepada investor bahwa mereka telah melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian Beijing. Sementara itu pada bulan ini perusahaan meluncurkan rencana untuk merestrukturisasi utangnya setelah gagal membayar miliaran dolar obligasi. Pada tahun 2018, salah satu operasi Fortune Land di luar negeri menandatangani kesepakatan yang mempercayakan sebuah perusahaan bernama Wings Kengo Ltd untuk menyediakan layanan manajemen investasi kepada pengembang properti. Menurut sebuah dokumen yang diajukan pada minggu ini ke Bursa Efek Shanghai. Hubungan itu berlanjut yang dirinci yakni Wing Kengo memerintahkan kepada Fortune Land untuk mentransfer sebesar 13 ataupun 313 juta US dollar ke China Creed Capital. Fortune Land mengatakan pihaknya memperkirakan investasi tersebut akan menghasilkan bunga tahunan sebesar 7% hingga 10% sampai perjanjian itu akan berakhir pada tahun 2022. Namun, sayangnya, Fortune Land mengatakan sekarang tidak dapat menghubungi pihak dari Creed Capital. Pihak perusahaan menambahkan belum bisa memperkirakan apa dampak yang ditimbulkan apabila uang dan proyeksi keuntungan itu hilang. Seperti beberapa perusahaan real estate besar Cina lainnya, Fortune Land telah melihat sahamnya anjlok dalam beberapa bulan terakhir karena industri ini dicengkram oleh krisis hutang. Saham Fortune Land yang terdaftar di Shanghai telah kehilangan lebih dari 70% dari nilainya tahun ini setelah gagal memenuhi kewajiban keuangan mereka. Namun perusahaan raksasa properti Cina itu mengatakan awal bulan ini bahwa sekelompok kreditur telah menyetujui rencana restrukturisasi utang. Perjanjian tersebut menawarkan jalur potensial kepada perusahaan yang terlilit hutang jumbo setelah gagal membayar miliaran dolar utang obligasi tahun ini. Krisis hutang. Fortune Land hanyalah salah satu pengembang properti Cina yang terbebani dengan hutang segunung untuk membuat mereka berada di bawah tekanan kuat. Hal itu setelah Beijing meluncurkan tindakan keras secara besar-besaran terhadap pinjaman berlebihan di sektor properti tahun lalu. Raksasa industri properti seperti Evergrande yang memiliki utang sekitar 300 miliar dolar Amerika telah menjadi perusahaan paling terkenal yang dilanda krisis dan baru-baru ini melewatkan kembali pembayaran bunga pada beberapa obligasi luar negeri. Sementara itu rivalnya mengembangkan properti Kaisa tercatat memiliki utang luar negeri sebesar 12 miliar dolar Amerika, lalu belum membayar 400 juta dolar Amerika obligasi yang jatuh tempo pekan lalu. Dihantam krisis listrik, ekonomi Cina kuartal 3 tumbuh di level terendah dalam setahun. Ekonomi Cina tumbuh dengan laju paling lambat dalam setahun pada kuartal ketiga sebagai akibat dari kekurangan listrik, kemacetan, pasokan, dan wabah COVID-19 sporadis dan meningkatkan panas pada pembuat kebijakan di tengah meningkatnya kegelisahan di sektor properti. Mengutip Reuters Senin 18 Oktober, data yang dirilis pada Senin menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 4,9% pada Juli sampai September dari periode yang sama tahun sebelumnya.
dunia. Hal ini menjadikannya sebagai pertumbuhan ekonomi dengan laju terlemah sejak kuartal ketiga 2020 dan melambat dari 7,9% pada kuartal kedua 2021. Hal ini menandai perlambatan lebih lanjut dari ekspansi 18,3% pada kuartal pertama ketika tingkat pertumbuhan tahun ke tahun sangat tersanjung oleh perbandingan yang sangat rendah yang terlihat selama kemerosotan akibat COVID pada awal 2020. Pemulihan ekonomi domestik masih tidak stabil dan tidak merata, kata juru bicara Biro Statistik Nasional Fu Linghui pada briefing di Beijing Senin. Sebuah jajak pendapat Reuters dari analis memperkirakan PDB naik 5,2% pada kuartal ketiga. Pada basis kuartalan, pertumbuhan turun menjadi 0,2% pada Juli sampai September dari revisi turun 1,2% pada kuartal kedua. Data menunjukkan ekonomi terbesar kedua di dunia telah pulih dari pandemi, tetapi pemulihan kehilangan tenaga dibebani oleh aktivitas pabrik yang goyah, konsumsi yang terus-menerus melemah, dan sektor properti yang melambat karena pembatasan kebijakan. Menanggapi angka pertumbuhan buruk yang kami harapkan dalam beberapa bulan mendatang, kami pikir pembuat kebijakan akan mengambil lebih banyak langkah untuk menopang pertumbuhan, termasuk memastikan likuiditas yang cukup di pasar antar bank, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan melonggarkan beberapa aspek kebijakan kredit dan real estate secara keseluruhan, kata Louis Quitz, kepala ekonomi Asia di Oxford Economics. Kekhawatiran global tentang kemungkinan limpahan resiko kredit dari sektor properti Cina ke ekonomi yang lebih luas juga meningkat karena pengembang utama Cina, Evergreen Group, bergulat dengan utang lebih dari 300 miliar dolar. Para pemimpin Cina khawatir bahwa gelembung properti yang terus-menerus dapat merusak kenaikan jangka panjang negara itu. Kemungkinan akan mempertahankan pembatasan ketat pada sektor ini, bahkan ketika ekonomi melambat, tetapi dapat melunakkan beberapa taktik sesuai kebutuhan, kata sumber kebijakan dan analis. Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan pada hari Kamis bahwa Cina memiliki banyak alat untuk mengatasi tantangan ekonomi meskipun pertumbuhan melambat, dan bahwa pemerintah yakin akan mencapai tujuan pembangunan setahun penuh. Ekonomi Cina diperkirakan tumbuh 8% tahun ini, kata Gubernur Bank Sentral Yi Gang pada hari Minggu. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan PBOJ untuk menjaga rasio perseratan cadangan bank tidak berubah pada kuartal keempat sebelum memberikan pemotongan 50 basis poin lagi pada kuartal pertama 2022.